Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du, ho 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 ho. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segera bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. 105.8 Land FM, the best radio station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah itu dia. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam Berproses Menuju Kesejatian Diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 27 Desember 2012. Dan saya Sam Onyx, juga Jack Plam sebagai produser kami, dan juga Isnadi dan juga Sarif Mukodompit telah siap menemani Anda semua Letodians sampai acara ini berakhir ya. Baik, langsung saja kita sapa teman sharing kita, Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Suaranya kecil. Suara saya kecil Siwo? Yuk. Oke, baik Siwo, nanti saya coba konfirmasikan. Yang kedua, feedbacknya tanya. Oke, baik. Kebetulan tim teknisi kami udah siap di sini Siwo ya. Nanti akan dikutak-kutik. Dan gimana Siwo? Kita langsung buka saja. Silakan Letodians, Anda bisa gunakan pesawat telepon kami di 021 398 35906 ya Jack ya. Oke, baik. Ya, silakan. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
Oke, sekali lagi 021398350906 bisa Anda pergunakan. Ya. Silakan sekali lagi 021398350906 ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, halo. Udah pada belum dia? Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, kelihatannya ada sedikit gangguan dengan line telepon kami. Ya, silakan sekali lagi di 021398350906 ya, bisa Anda pergunakan. Dan gimana sih sekarang kualitas volumenya suaranya? Lumayan. Sudah bisa, tidak feedback lagi, tidak delay lagi sih. Feedbacknya masih agak banyak. Oke, baik. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan 021398350906 bisa kita pergunakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini Pak? Dengan Pak Priyo. Pak Priyo di mana Pak Priyo? Pak Priyo sekarang posisi ada di Bekasi, Pak. Ada di Bekasi ya Pak Priyo ya? Ya. Oke, baik, silakan Pak Priyo. Mau sharing apa dengan Siwo? Monggo. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya langsung aja mau minta sharingnya Mas Siwo. Saya sering lupa diri Siwo. Kalau sering lupa diri, otomatis lupa dengan Tuhan. Mungkin Siwo punya pengalaman atau berbagai pengetahuan agar membantu saya untuk tidak lupa diri dan tidak lupa Tuhan. Sekian. Halo. Sebentar Pak Priyo. Contohnya bisa dikasih. Lupa diri itu apa maksudnya? Iya, lupa hakikat diri saya, tujuan saya, panduan-panduan yang harus saya ikuti sebagai seorang muslim. Bisa ditangkap Siwo ya? Bisa dikasih contoh? Iya, contoh kadang banyak kejadian-kejadian yang membuat saya mudah lalai gitu Siwo. Ya, ada yang lain mungkin Pak Priyo contohnya. Halo Pak Priyo. Iya. Ya, mungkin ada lebih konkret lagi contohnya Pak Priyo. Iya, konkretnya seperti misalnya saya ini sebagai seorang muslim, cuma mungkin sama ini sebagai seorang muslim yang mengaku saja, mengaku saya sebagai muslim, tapi kemungkinan diakuinya itu sebagai seorang muslim itu yang saya masih. Oke, baik Pak Priyo. Pak Siwo bisa ditangkap Siwo ya? Tentang lupa diri tadi belum bisa menangkap. Maksudnya lupa diri itu yang apa gitu. Halo Pak Priyo. Ya, bisa dijelaskan lebih detail mungkin dengan singkat maksudnya Mungkin lupa diri. bisa kasih satu contoh konkret mungkin. Iya, sebagai seorang hamba kadang menyadari, kadang terlalaikan oleh banyak hasutan-hasutan duniawi. Jadi secara hakikat diri itu lupa sama Tuhan begitu ya Pak Priyo? Mungkin bisa ditangkap Siwo? Ya, sepanjang saya mampu. Oke, baik. Terima kasih Pak Priyo. Assalamualaikum. Baik, Tadian kita awali dan kita mulai saja langsung berproses menuju kesejatian diri dan kita langsung sharing dengan Siwo Agus Hidayat. Silakan Siwo. Ya, kepada semuanya, teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara,
seluruh magic listener, lupa. Seluruh light audience. Light audience, Siwo. Magic listener, lupa aku ya. Ya, seluruh light audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karimi wa ahli tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ketemu lagi, kita sharing kembali. Sebagaimana biasa, saya di sini sekadar sebagai teman sharing Anda, bukan narasumber, bukan rujukan. Apa yang akan saya sharingkan, saya fahami, saya yakini benar, paling tidak untuk saat ini, namun masih pada wilayah yang relatif. Ada kebenaran mutlak yang dijamin pasti benar, ada kebenaran yang relatif. Kebenaran yang ada pada diri saya belum ada jaminan pasti benarnya. Masih dalam rangka berproses, mencari dan mencari yang lebih bermutu, sehingga kebenarannya masih pada ruang relatif. Juga kalau kita bicara Islam misalnya, bicara ayat, ya ada yang mutlak, ada yang relatif. Kalau kebenaran yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu kebenaran mutlak. Kebenaran yang difahami oleh orang-orang suci, itu kebenaran yang mutlak. Namun pada saat ayat difahami oleh orang yang sekelas saya, ayatnya benar, tapi pemahaman saya belum tentu benar. Jadi harus terus belajar. Untuk itu maka mohon jangan tergesa diterima dan mohon jangan tergesa ditolak. Semakin kita cermat, semakin kita teliti, semakin kita tertib, kita akan bisa lebih tegas mana yang harus saya terima, mana yang harus saya tolak, atau mana yang sementara saya biarkan dulu, abstain. Dan sebagaimana biasa pula, saya tidak dalam rangka mewakili pihak manapun, apapun, atau siapapun. Saya hanya punya kapasitas mewakili diri saya sendiri. Kalau ada salah, itu penuh tanggung jawab saya, dan itu kesalahan saya. Untuk itu maka, karena kita akan sharing itu ada pada wilayah ilmu-ilmu konsepsi, ada pada wilayah ilmu terkait dengan pemikiran, terkait dengan teori, terkait dengan ilmu husuli. Itu yang kita lakukan pada sharing, tidak dalam wilayah ilmu spiritual, karena ilmu spiritual itu bukan tidak pada wilayah sharing ya. Meskipun mungkin nanti ada istilah-istilah, ada transfer spiritual misalnya ya, tapi ruang kita ini adalah ruang sharing dalam makna rasional. Jadi tanggung jawab untuk setelah kita menangkap kebenaran, masing-masing kita punya tanggung jawab untuk mentaati kebenaran itu. Maka kita tidak bisa sembrono dalam menerima atau menolak kebenaran. Kita harus cermat, apakah sudah saya tangkap kebenarannya, maka saya terima, dan pada saat belum jelas tertib kebenarannya, sementara bisa dibiarkan. Kalau ditangkap, difahami, ini jelas dalam sharing ini ada kesalahannya, tolong saya dibantu dengan kritik, teguran, dan saya siap untuk merevisi ilmu saya yang sering sekali pada saat kemarin saya pahami benar,
setelah saya belajar lebih lagi, ternyata saya bisa mendapati kebenaran yang lebih mutu, sehingga saya harus merevisi kebenaran kemarin dengan kebenaran sekarang. Itu tugas primer hidup saya. Dan kita langsung aja masuk ke topik pertama dari Mas Priyo di Bekasi. Saya sering lupa diri, maka otomatis saya lupa dengan Tuhan. Saya mencoba ingin lebih baik dalam rangka memahami kalimatnya Mas Priyo ini. Tentang lupa diri itu apa maksudnya? Sehingga dengan lupa diri itu menjadi otomatis lupa dengan Tuhan. Ya karena daya tangkap saya terbatas, mohon dimaklumi. Saya akan mencoba menanggapi sesuai kadar yang mampu saya tangkap pemahamannya. Lupa diri. Lupa itu sebelumnya ingat. Ya, dan itu bagian daerah itu masih daerah pikiran, sehingga kadang lupa, kadang ingat. Ya, kalau daerah hati itu nanti lain lagi, daerah spiritual itu lain lagi. Lupa itu ada pada daerah kepala. Untuk lupa, pendahuluannya pasti sebelumnya tahu, sebelumnya ingat. Karena hal-hal tertentu kemudian lupa. Lupa juga ada lupa itu yang murni, alami lupa. Tapi ada lupa yang karena unsurnya disengaja. Kalau saya tahu, kalau saya melakukan ini, maka saya akan melupakan itu. Kalau saya tetap melakukan ini, maka pada saat saya lupa itu ada unsur kesengajaannya. Contoh real, orang mabuk karena minum minuman keras misalnya, minum khamr misalnya. Kita tahu antara lain akibat logis dari meminum khamr itu, akibatnya adalah lupa. Tapi kita nekat. Nah, lupa yang seperti itu termasuk pada unsur lupa yang disengaja. Kalau seseorang itu mengkonsumsi narkoba, ada akibat logis, ekstasi misalnya, maka akan terjadi akibat lupa. Pada saat dia tahu bahwa pada saat saya melakukan ini, akibatnya akan melupakan itu, dan kita nekat melakukan ini, maka lupa terhadap itu termasuk lupa yang disengaja. Nah, lupa yang disengaja itu menanggung resiko tanggung jawab. Ada sanksi, ada akibat logisnya. Namun kalau lupa itu tidak ada unsur kesengajaannya, murni karena lupa, bukan ada unsur sengaja, maka lupa itu baik. Lupa itu sebuah fasilitas. Lupa itu anugerah. Lupa itu rahmat. Ya, seorang ibu pada saat melahirkan, dia mengalami pengorbanan, mengalami kesakitan tertentu. Kalau rasa sakit itu tidak lupa, maka seorang ibu pasti akan trauma dan ketakutan untuk melahirkan lagi. Ada seorang ibu yang ditinggal mati oleh anak satu-satunya yang sangat dicintai. Pada saat kejadiannya, sang ibu karena mungkin belum menyiapkan dirinya, dia stres, dia sedih, dan seterusnya, pilu. Namun
seiring berjalannya waktu, kesedihan dan kepiluan itu secara bertahap terlupakan. Bayangkan kalau apa yang kita ingat, semua kita ingat, dan tidak ada rahmat lupa. Pada saat kita makan, semua ingatan di dalam toilet tidak lupa. Ya, jadi lupa itu satu fasilitas. Tapi lupa yang disengaja itu bisa menjadi berbahaya. Itu tentang lupa. Kemudian tentang diri saya. Yang mana diri saya? Kaki, tangan, wajah, indera, itu ya diri. Pikiran saya, otak saya, apa-apa yang sudah tersimpan pada otak saya, itu juga diri saya. Perasaan, saya punya perasaan, itu juga diri saya. Saya punya nafas, itu juga diri saya. Saya punya nurani, itu juga diri saya. Nah, lupa diri. Diri yang mana? Ya. Saya hampir selalu lupa bahwa saya ini punya pinggang misalnya. Antara ingatnya dengan lupanya, lebih banyak lupanya. Saya lupa bahwa saya punya mata kaki. Dari ingatnya dengan lupanya, sering lupanya, bahwa saya punya tengkuk, bahwa saya punya ubun-ubun, gitu. Saya lebih sering lupa ketimbang ingatnya. Apakah itu yang dimaksud lupa diri? Mungkin bukan itu yang dimaksud. Kita naikkan. Lupa terhadap apa? Terhadap diri. Diri yang mana? Diri yang fisik, yang indera, yang pikiran, atau yang spiritual? Saya ingin masuk ke hal-hal yang sifatnya primer tentang diri. Diri saya itu merupakan kesatuan dari unsur-unsur yang berbeda, kemudian menjadi satu dalam diri saya. Unsur yang paling rendah adalah unsur fisik saya. Meskipun saya ganteng, saya gagah, tapi itu unsur saya yang paling rendah. Ada unsur yang lebih tinggi, yaitu pikiran saya. Meskipun saya ganteng, saya gagah, sehat, tapi kalau pikiran saya sakit, misalnya saya stres, misalnya saya gila, maka ganteng dan sehat, gagah tadi tidak berharga lagi. Karena memang fisik itu harganya rendah. Ya, saya pernah duduk dalam satu forum dengan Hamka pada waktu itu. Saya bandingkan diri saya dengan beliau. Beliau duduk saja sudah bongkok, seluruh wajahnya sudah keriput-keriput, nggak mulus seperti saya. Jadi kalau dalam makna fisik, saya dong yang lebih ketimbang beliau. Tapi pada saat dibandingkan bagaimana, apa yang ada pada pikirannya, apa yang saya tahu dan apa yang beliau tahu, ternyata jauh sekali. Kehebatan fisik saya menjadi tidak bermutu pada saat dibandingkan dengan pengetahuan beliau. Jadi diri saya yang pikiran itu lebih berharga ketimbang diri saya yang fisik, yang tampan, yang gagah. Ada lagi
orang yang pandai, jenius, cerdas, kebetulan tampan, gagah, atau cantik, gemulai. Sayang, dia cantik, gagah, cerdas, jenius, sayang, dadanya sakit, hatinya sakit, jiwanya sakit, spiritualnya kotor, mudah stres, mudah dendam, mudah benci, mudah marah, sulit memaafkan, sukanya memaksakan kehendak, akunya tinggi sekali. Dimanapun dia berada, dia sulit untuk diterima. Kedatangannya tak pernah diharapkan, kepergiannya tidak mengurangi apapun. Ya, maksud saya, diri saya yang lain jauh lebih berharga ketimbang ilmu saya, pikiran saya, rasional saya, indera dan kegagahan fisik saya. Ada yang lebih dari gagah dan cerdas, yaitu kesehatan spiritual, kesehatan jiwa. Diri saya yang manakah yang saya lupakan? Kalau kita hanya lupa fisik, itu baru sekedar melupakan unsur kita yang rendah. Pada saat kita melupakan ilmu kita, lumayan itu akibatnya. Namun masih ada yang jauh lebih parah pada saat kita lupa diri dalam makna spiritual. Karena disitulah sentral dari kedirian saya, yaitu diri saya yang spiritual. Untuk saya bisa melupakan diri saya yang spiritual, itu sebelumnya saya sudah tahu, sebelumnya saya sudah ingat. Karena kejadian tertentu saya lupa. Beda kalau sebelumnya sama sekali belum tahu, ya enggak pernah lupa, tahu juga belum. Wah, ditanya gimana mas? Aduh, sekarang lupa. Dulu belum tahu. Sama juga, bohong. Ya, dulu nggak kenal, sekarang lupa. Ya enggak lah. Lupa itu kalau sebelumnya sudah tahu, sudah kenal. Saya disebut lupa diri. Saya ingin masuk ke pada saat saya sudah tahu bahwa diri primer saya adalah nafas dan nurani saya. Itulah yang menentukan hidup saya. Itulah yang menjadikan saya ini manusia bermutu atau tidak, manusia yang sukses atau tidak, manusia yang bisa memanage apapun atau tidak, yaitu adanya nafas dan nurani. Saya tahu, berarti saya sudah kenal, meskipun dalam kapasitas yang sangat global misalnya. Nah, saya juga tahu untuk apa saya diberi nafas. Saya juga sudah tahu untuk apa saya diberi nurani. Apa fungsi dari nafas? Apa fungsi dari nurani? Karena kejadian tertentu, saya lupa. Oh, ini sangat berbahaya. Kalau lupa diri terkait dengan itu menjadi luar biasa bahayanya. Apalagi pada saat disertai orang yang lupa tadi, disertai dengan kekuasaan, disertai dengan kekayaan, disertai dengan kekuatan, disertai dengan tampan atau kecantikan. Tapi dia lupa diri. Itu sungguh luar biasa bahayanya. Ya. Semakin dia jelek wajahnya, semakin dia kurus, lemah badannya, semakin dia bodoh ilmunya, pada saat dia lupa diri, tidak terlalu bahaya. Tidak terlalu bahaya. Karena sarananya minim. Tapi kalau dia cantik, tampan, terkenal, kaya,
berkuasa, pandai, cerdas, jenius, tapi lupa diri. Itu luar biasa mengerikan akibat buruknya. Diri saya yang primer adalah nafas dan nurani itu. Yang lainnya adalah pendukung-pendukung, adalah anggota-anggota, adalah prajurit-prajurit. Kalau saya lupa diri saya yang primer, nah mungkin ini yang dimaksud oleh Mas Priyo, karena di sana ada kalimat otomatis lupa dengan Tuhan. Kalau lupa itu tanpa ada unsur kesengajaan, tidak apa-apa, itu dimaklumi. Lupa yang ma'fu, lupa yang dimaafkan. Contohnya, kalau kita pingsan. Contohnya, kalau kita sedang dihipnotis orang. Ya, kita lupa diri, tapi tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada niatnya, tidak ada kehendaknya. Tetapi, kalau kita melupakan fungsi dari nafas, fungsi dari nurani, dan itu adalah diri primer saya, kita tahu penyebabnya. Kalau saya ambil sebab itu, saya akan lupa terhadap fungsi diri primer saya. Maka lupa ini adalah sebuah kekotoran, sebuah keburukan, sebuah dosa. Nah, kemudian saya batasi, lupa diri adalah pada saat saya sudah tahu tentang diri yang primer saya, dan ada sebab-sebab tertentu yang saya tahu. Kalau saya mengambil sebab itu, saya akan lupa terhadap diri saya yang primer, sehingga ada akibatnya lupa dengan Tuhan. Saya batasi, lupa diri itu. Nah, bagaimana alternatif solusinya? Saya punya jawaban singkat, padat, jelas, mudah bagi yang sudah tahu, sulit bagi yang belum tahu. Jawabannya itu ada pada tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Tuhan. Tauhid itu menjadikan Tuhan sebagai nomor satu. Tauhid itu menjadikan Tuhan yang paling berkuasa dalam diri saya. Tauhid itu menjadikan Tuhan sebagai supremasi hidup saya. Semakin kita memperdalam, mempertajam, mempermutu tauhid, dimulai dari teori, kemudian dipraktekkan dalam kegiatan sehari-hari, maka semakin tauhid itu ada dalam diri kita, diri yang pikiran dan diri yang spiritual, maka semakin tereliminasi terkait dengan lupa diri tadi. Tauhid kuncinya. Sila pertama Pancasila kuncinya. Ketuhanan yang Maha Esa, di situ kuncinya. Tauhid adalah satu-satunya ilmu dan contoh prakteknya, satu-satunya yang diperintahkan oleh Tuhan menjadi kewajiban seluruh para nabi dan para rasul.
Itulah kewajiban primer para nabi dan para rasul diutus. Bukan ilmu-ilmu yang lain, bukan praktek-praktek yang lain, tetapi ilmu dan keteladanan tauhid. Itu adalah pondasi tugas para nabi dan para rasul. Tauhid mengajak diri, mengajak orang kepada Tuhan, bukan mengajak kepada diri saya. Dengan tauhid kita keliru kalau mengajak orang kepada pendapat saya. Dalam perspektif tauhid keliru kalau kita mengajak orang kepada komunitas saya. Dalam perspektif tauhid menjadi keliru pada saat kita mengajak orang untuk masuk ikut mazhab saya. Tauhid hanya punya satu ajakan. Mari kembali kepada Tuhan. Bahkan para nabi, para rasul tidak mengajak orang kepada dirinya. Bahkan para nabi, para rasul tidak mengajak orang hanya untuk masuk ke agama yang dibawa, karena itu hanya sarana. Tetapi substansinya mengajak orang kembali kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai nomor satu, menjadikan Tuhan menjadi supremasi kehidupan, menjadikan Tuhan sebagai tujuan manusia, menjadikan Tuhan sebagai penguasa atas kehendak saya. Semakin kita tajam di dalam memahami, meyakini tauhid, kemudian mengimani tauhid, dan menjadikan praktek hidup kita sehari-hari. Setelah tidur, sampai sebelum tidur, sampai bangun tidur lagi, baik kegiatan individu maupun kegiatan sosial, baik kegiatan rumah tangga maupun kegiatan yang lebih luas, kemasyarakatan, kebangsaan, kemanusiaan. Semakin kita pertajam tauhid kita, semakin kita praktekkan setiap saat, maka yang saya tahu itu otomatis menjadi solusi agar kita tidak lupa diri. Ada satu hal yang membuat saya sering lupa, mungkin juga Anda, lupa terhadap diri, lupa terhadap apa fungsi nafas dan apa fungsi nurani, sehingga kita juga melupakan Tuhan. Yaitu pada saat yang menguasai diri saya adalah ego saya, yang menguasai hidup saya adalah aku saya, yang menguasai hidup saya adalah keinginan saya, yang menguasai hidup saya adalah kehendak saya sendiri, yang menguasai hidup saya adalah target-target yang saya bikin sendiri, yang menguasai hidup saya adalah planning yang saya bikin sendiri, yang menguasai saya adalah orientasi yang saya ciptakan sendiri. Itu yang paling banyak membuat saya lupa diri, lupa menfungsikan nafas sebagaimana mestinya, lupa menfungsikan nurani sebagaimana mestinya. Akibatnya, meskipun Tuhan tetap ada, Tuhan tetap maha kuasa, tetapi saya lupa dengan Tuhan.
Betul Tuhan Maha Kuasa, tapi tidak pernah berkuasa dalam diri saya karena ganti dengan ego saya. Kekuasaan Tuhan dalam diri saya tertolak oleh kekuasaan egonya, oleh kekuasaan akunya, oleh kekuasaan keinginan akunya, oleh planning akunya, oleh target akunya. Dan itu yang membuat kita lupa diri. Saya, ya, itu kasus saya. Mungkin juga Anda. Kita kembali ke topik. Itu yang saya pahami tentang lupa diri. Kalau dikaitkan dengan lupa yang bisa menjadikan lupa terhadap Tuhan, banyak hal yang bisa menjadikan. Tadi disebut ada masalah-masalah duniawi, hal-hal yang melalaikan, tapi bukan itu semua. Yang melupakan adalah karena kekuasaan ego kita terhadap diri kita. Yang lain-lain hanya dijadikan sarana oleh ego itu. Pada saat ego yang berkuasa, bukan Tuhan yang berkuasa, dia melaksanakan ibadah tetapi untuk egonya, bukan dalam rangka menuju kepada Tuhan. Banyak yang beribadah yang dituju adalah profesi-profesi. Banyak yang beribadah yang dituju adalah materi-materi. Banyak yang beribadah yang dituju adalah prestis dan gengsi-gengsi. Sehingga dia tidak pernah dengan ibadah itu mendekat kepada Tuhan. Sehingga dia tidak pernah mendekat kepada sumber kebahagiaan. Semakin dia beribadah, semakin dia sombong. Semakin dia beribadah, semakin akunya membatu. Semakin dia beribadah, semakin dia merendahkan kebenaran. Semakin dia beribadah, semakin dia arogan. Jadi hati-hati. Ibadah itu sarana. Yang memanage adalah saya. Mau saya apakan? Kemanakan? Itu formula-formula ibadah itu tergantung saya mau pakai kemana. Bisa mendekatkan saya kepada Tuhan, tapi kalau salah manage justru dengan yang bentuknya ibadah tapi justru menjauhkan diri kita dari Tuhan. Ya karena pada saat ego yang berkuasa kita melaksanakan format-format ibadah tetapi tujuannya bukan Tuhan, dan itu pasti menjauhkan dirinya dari Tuhan. Dia sedang lupa terhadap apa fungsi dari format-format ibadah. Kenapa? Karena dia sedang lupa diri. Dia sholat agar kaya, dia haji agar gengsinya naik, prestis sosialnya naik, dia sedekah agar profesinya lancar, dia berdoa agar Tuhan mengikuti keinginan saya. Sehingga semua yang berpusat pada hidupnya adalah ego dirinya, bukan lagi Tuhan. Bukan Tuhan yang jadi supremasi dalam hidup saya, tapi egoisme saya lah yang menjadi Tuhan saya. Itu akibat lupa. Kalau lupa tidak kita sengaja, itu tidak apa-apa, itu karunia. Tapi manakala kita tahu kalau saya begini akan menjadikan lupa terhadap itu. Pada saat kita mengambil sebab yang ini, maka kita harus bertanggung jawab terhadap adanya lupa terhadap itu. Ya, cukup. Lanjut bro. Iya baik, coba terima kasih. Dan kita masih punya waktu 14 menit ke depan di sesi ini ya. Berarti lama tadi ya? Masih lama sih, ada 14 menit lagi. Jadi enggak, maksud saya itu yang tadi itu kelamaan ya? Saya kira enggak juga. Satu topik setengah jam lebih. Ya baik, silakan. Silakan 0213983596 kembali saya buka ya bagi Anda yang ingin langsung berinteraksi dengan si Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Halo, dengan siapa? Dengan Ridwan. Ridwan, di mana Ridwan? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok, silakan. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon sharingnya dari Pak Dwi ini. Jika istilah lupa itu berada di daerah pikiran, lalu
apa istilah lupa yang ada di dalam hati atau spiritual. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang yang merasa bahwa dia menghadap ke kiblat, tapi sebenarnya dia itu menghadap ke timur. Dan ada seorang yang merasa bahwa Allah selalu melihat dan mengawasi dirinya di setiap saat, setiap waktu. Yang saya tanyakan, perasaan menurut Pak D itu apa? Apakah itu masih terkait dengan ilmu yakin atau ainul yakin, Pak? Sebentar, Ridwan. Siwa bisa ditangkap ya? Ya, semampu saya. Oke, baik. Terima kasih Ridwan. Assalamualaikum. Baik, itu tadi dari Ridwan di Rengas Dangklok. Silakan Siwa. Tadi dilanjut kayaknya oleh Mas Ridwan. Kalau tadi lupa itu terkait dengan hal-hal yang pikiran, ya. Lalu kalau di daerah spiritual apa? Ya, mungkin kalimatnya agak beda, lebih connect kalau menggunakan lalai, ya. Meskipun juga bisa juga menggunakan kata lupa, tapi kita harus ingat konteksnya kemana. Jadi tergantung kepada konteksnya. Bisa menggunakan istilah lupa, bisa juga menggunakan istilah lalai. Ya, kurang lebih itu. Dan ada orang menghadap kiblat, ternyata yang dia menghadap ke timur. Maksudnya kiblat di sini mungkin Ka'bah ya, kaitannya dengan sholat mungkin. Ya, saya sering itu. Baru sholat, baru menata itu sajadah misalnya, lo tahu-tahu, lo mas nggak ke situ ngadepnya. Saya pikir saya menghadap ke apa ini ya, barat, agak geser dikit gitu, geser ke utara dikit. Saya kira itu. Ternyata oleh sang empunya rumah, saya keliru, lu sampean sedang menghadap ke timur. Itu sering, bukan hanya ke timur, kadang ke utara, kadang selatan, ya. Di satu daerah saja itu kacau lah perasaan saya. Pada saat di dalam rumah, itu terjadi di Solo misalnya, pada saat saya di dalam rumah, rumah yang tempat yayasan waktu itu, saya merasa bahwa barat itu sana. Begitu saya keluar rumah ke gang, sudah berubah lagi. Ya, yang barat itu aslinya kalau menggunakan kompas, yang barat itu perasaan saya ini ke utara. Tapi pada saat saya keluar rumah, yang aslinya barat itu perasaan saya ke selatan. Itulah kalau kita menggunakan perasaan. Sangat tidak standar. Ya, sangat tidak konsisten. Makanya perasaan tidak bisa untuk dijadikan validator, apalagi validator. Indikator saja nggak bisa, nggak punya kekuatan basic untuk dijadikan indikator, apalagi validator, alat ukur. Ya, kalau kita mau mengukur sesuatu, ya jangan pakai perasaan. Wah, nanti bisa sembarang, menjadi bolak-balik nanti. Ya, misalnya begini, mengukur satu kebenaran. Wah, yang penting saya mantap. Wah, nggak bisa. Bukan alat ukurnya. Kebenaran ada alat ukurnya sendiri. Ya, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau seseorang menghadap kiblat, inginnya, maksudnya itu menghadap kiblat, nyatanya dia menghadap ke timur. Ya, itu salah satu yang disebut apa ya? Bisa menggunakan kata lupa. Tapi beda lagi nih kayaknya. Karena kalau lupa itu sebelumnya dia tahu.
kemudian lupa. Ini mungkin karena dia tidak tahu. Jadi tingkatnya beda dengan lupa. Kalau dia pernah ingat bahwa di satu tempat di Jakarta misalnya, saya pernah di Halim itu, kalau saya sholat, perasaan saya itu ke timur. Tapi pikiran saya, karena saya bawa kompas untuk menunjuk kiblat itu, jadi menurut kaidah ilmiah itu saya menghadap kiblat, tapi perasaan saya itu menghadap ke timur. Itu di rumah adik saya di Halim waktu itu. Jadi kalau saya tetap menggunakan perasaan, ya sudah, kacau. Kalau saya pernah tahu seperti itu, pada saat saya di rumah itu lagi, saya sholatnya ngikut perasaan saya. Nah, mungkin saya lupa bahwa saya pernah punya peristiwa bahwa menurut yang benar itu menghadap kiblat itu sesuai arah kompas itu. Tapi saya lupa sehingga sholat saya ke timur. Jadi lupa itu pernah tahu. Kalau belum pernah tahu, namanya ya belum tahu atau jahil. Ya, jahil terhadap masalah itu. Itu kira-kira. Dan kalau nanti bagaimana solusinya? Nah, itu sudah dibahas tuntas di dalam fikih. Lalu ada orang punya keyakinan atau apa tadi yang terkait dengan bahwa Allah melihat apapun yang kita lakukan. Nah, terus apakah itu perasaan? Gitu ya. Apakah itu ilmu yakin atau hakul yakin? Bisa jadi itu perasaan. Jadi dia merasa selalu dilihat oleh Tuhan, oleh Allah. Bisa jadi itu perasaan. Namun kalau perasaan itu tidak bisa dijadikan alat ukur. Apakah tadi itu yang dirasa itu benar atau tidak? Beda dengan ilmu yakin, ya. Hakul yakin, ainul yakin. Itu yang dipakai sudah bukan perasaan. Yang dipakai itu sudah nurani. Ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin itu ada pada daerah ilmul khudur, ada di wilayah nurani. Sementara perasaan itu wilayahnya ada pada wilayah nafas. Di daerah nurani itu dijamin kebenarannya. Sementara kalau di daerah nafas belum dijamin kebenarannya. Kecuali pada saat nafas nanti menyesuaikan pada nuraninya, maka nafasnya dia dijamin benarnya karena berafiliasi atau berkolaborasi dengan nurani. Pada saat nafasnya merujuk nurani, maka nafasnya menjadi benar. Pada saat nafas tidak berafiliasi kepada nurani, maka yang terjadi nanti adalah hawa nafas, termasuk egoisme. Itulah yang menjauhkan kita dari nurani. Itulah yang menjauhkan kita dari Tuhan. Seluruh keburukan, seluruh kemaksiatan, seluruh kesengsaraan, seluruh kesulitan, pribadi maupun sosial, duniawi maupun ukhrawi, fisikal maupun non-fisikal, seluruh keburukan, kesulitan, kesengsaraan, kekacauan, selalu faktor primernya adalah akuisme, egoisme. Jadi seluruh keburukan yang terjadi di dunia ini semuanya berangkatnya dari egoisme. Egoisme merupakan pusat dari seluruh keburukan. Akar dari seluruh
keburukan, akar dari seluruh percekcokan, akar dari seluruh pertengkaran, akar dari seluruh kesengsaraan hidup, akar dari seluruh ketakbahagiaan, ketakbijakan, ketakindahan, semuanya berpusat dari atau di masalah egoisme. Ya. Jadi egoisme adalah kontradiktif dengan tauhid. Egoisme itu penghadang terhadap kekuasaan Tuhan dalam diri kita. Semakin tinggi egoismenya, semakin jauh kita dari Tuhan. Semakin jauh kekuasaan Tuhan merambah diri saya, maka semakin tipis egoismenya, bahkan bisa hilang